Halo, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Immanuel Tulas Relenoplan. Saat ini saya adalah kader GKI yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Sunda Kelapa. Salam untuk kita semua, dan hari ini kita mau bersama-sama belajar dan mendalami satu tema, yaitu gereja sebagai persekutuan kasih. Sebelum itu, mari kita meminta tuntunan hikmat Roh Kudus untuk kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Kasih yang telah mewujud nyata di dalam dunia ini, kami saat ini benar-benar bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang telah kami terima. Di dalam setiap kehidupan kami merasa bahwa Tuhanlah yang menolong dan juga merawat kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di dalam sukacita kami mau untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memperdalam cinta kami pada Tuhan dengan belajar firman dan kebenaran. Kiranya hikmat Roh-Mu boleh menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan tema gereja sebagai persekutuan kasih. Teks yang mendasari perenungan kita akan bersama-sama kita baca dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gereja atau kata gereja pada dasarnya itu berasal dari kata eklesia dalam bahasa Yunani. Eklesia sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu ex atau keluar dan kaleo. Dengan demikian, jika gereja itu diafiliasikan dengan kata eklesia, artinya adalah bahwa gereja menjadi sesuatu yang dipanggil untuk keluar kepada dunia. Maka gereja seharusnya bukan hanya sekumpulan individu-individu yang sibuk untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masalah internal di dalam gereja. Namun justru gereja itu dipanggil keluar untuk berurusan dengan masalah-masalah yang ada di lingkup eksternal gereja. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah nilai atau value yang mendasari gereja ketika gereja hendak menjalankan panggilannya untuk keluar dan berdinamika dengan dunia ini? Sudahkah nilai atau value itu dihidupi oleh gereja itu sendiri, dan dengan demikian nilai itu terpancar ketika gereja menjalankan panggilannya untuk keluar dan menyerukan kabar sukacita kepada dunia? Maka sebelum kita memikirkan bagaimana gereja menjalankan panggilannya kepada dunia, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu memikirkan hal-hal esensial yang menjadi fondasi gereja dalam menjalankan panggilannya. Teks yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini adalah teks yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini memiliki beberapa poin yang disampaikan Paulus kepada persekutuan jemaat di Roma, yang tentu jemaat ini nantinya menjadi gereja di Roma. Adapun beberapa hal yang disampaikan Paulus antara lain hidup orang benar, kehidupan bersekutu atau menggereja, dan beberapa tema-tema teologis yang berkaitan dengan esensi Allah dan Kristus. Teks yang kita baca tadi itu masuk ke dalam poin kehidupan bersekutu. Maka kita perlu menggunakan frame kehidupan bersekutu atau menggereja ketika kita hendak membaca teks ini. Kita bisa mencermati beberapa poin dari Roma 12 ayat 9 sampai 10. Yang pertama adalah Paulus dalam teks ini menekankan kesatuan jemaat untuk bersekutu sebagai sesama bagian dari tubuh Kristus. Hal ini berarti bahwa di dalam suatu persekutuan, masing-masing anggota jemaat adalah bagian yang memiliki tugas. Setiap anggota jemaat adalah orang-orang yang memiliki peran dan porsinya masing-masing. Namun, toh mereka masih tetap menjadi satu kesatuan. layaknya tubuh yang memiliki bagian dan tugasnya masing-masing namun berada dalam satu
kesatuan. Lantas, nasihat Paulus dalam ayat 9-10 yang menekankan bahwa di dalam satu persekutuan itu harus saling mengedepankan kasih sebagai landasan bersekutu. Itu dibaca dalam kerangka jemaat yang adalah satu tubuh Kristus. Hal ini berarti kehidupan bersekutu yang hendak Paulus tekankan di dalam teks kita ialah suatu jemaat yang saling menyatu satu sama lain dengan mengedepankan kasih sebagai landasan di dalam kesatuan yang ada. Jadi ketika kita yang di masa sekarang sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah institusi yang bernama gereja, sudah seharusnya kita memiliki relasi yang mengedepankan kasih sebagai landasan kehidupan komunitas tubuh Kristus. Nah, berangkat dari poin-poin yang sudah kita dapatkan ini, seharusnya kita membangun gereja sebagai satu persekutuan kasih, yaitu sebuah komunitas yang menyadari bahwa kasih itu harus dijadikan landasan hidup berkomuni dalam rangka mewujudkan keesaan tubuh Kristus di tengah dunia. Ketika gereja sudah bisa membangun persekutuan kasih, maka gereja pun akan mengedepankan kasih itu ketika hendak menjalankan panggilannya keluar, yaitu panggilan mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan demikian, pewartaan yang gereja bawa kepada dunia nantinya juga bisa melahirkan persekutuan kasih yang lebih luas. Ini persekutuan yang bukan hanya ada di dalam lingkup internal gereja saja, namun gereja juga membangun suatu persekutuan kasih dengan dunia. Pada akhirnya nanti, pewartaan kabar sukacita pun benar-benar mendatangkan sukacita, karena kasihlah yang mewarnai realitas kehidupan berelasi gereja, baik relasi di lingkup internal maupun eksternal gereja. Kiranya setiap kita dimampukan untuk membangun persekutuan kasih di dalam kehidupan kita. Mari kita menutup pertemuan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersama-sama menyadari panggilan kami untuk membangun sebuah persekutuan kasih, yaitu sebuah komunitas di mana kasih itu menjadi nilai dasar yang kami hidupi. Sehingga Tuhan, ketika kami dipanggil Tuhan keluar kepada dunia, kami bersama-sama mewartakan sukacita itu dengan berlandaskan kasih Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kami, ketika kami menerima kasih itu dalam kehidupan kami, maka kiranya kasih Tuhan juga itulah yang memampukan kami untuk melangkah dalam kehidupan. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami terus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membangun persekutuan kasih dengan dunia. Pimpin kami, inilah kehidupan kami. Kami serahkan di dalam tuntunan tangan Tuhan yang menuntun kami melalui Roh-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.